welcome back with me, Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas tentang segi 4, lanjutan dari pertemuan kemarin. Hari ini yang akan kita bahas adalah jajar genjang dan trapesium. Pasti udah tahu kan? Mari kita simak. Yang pertama adalah jajar genjang atau parallelogram. Katanya, jajar genjang ini adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi berhadapan, sejajar dan sama panjang. Mana itu? Ini sejajar sama panjang dengan ini. Gitu. Kita lihat sifat-sifatnya. Diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua buah segitiga yang sama bentuk dan besar. Yang manakah segitiga itu? Kita boleh lihat nih, ada segitiga ABD. Ada segitiga BCD. Nah, bentuknya sama dan besarnya pun sama gitu ya. Kalau Miss Vivi coret seperti ini. Nih, bagian ini sama dengan bagian ini. Kemudian katanya sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, itu tadi udah ya. Nih, berarti AB, misal ini panjangnya A, berarti ini A. Ini B, berarti ini pun B. Kemudian katanya jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Maksudnya mana sih? Karena dia sejajar, berarti ingat kembali sejajar. Jika dipotong oleh garis lain, maka besar sudutnya adalah 180 derajat. Ini adalah hubungan antar sudut jika ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain gitu ya. Berarti yang mana 180 derajat nih jumlahnya? Yang ini dengan yang ini 180. Terus yang ini dengan yang ini 180 jumlahnya. Berikutnya, diagonal berpotongan di titik O sehingga panjang OA sama dengan OC dan DO sama dengan OB. Berarti ini ya, di sini Miss akan hapus tandanya nih. Nah, udah ada ya di situ. Yang berpotongan di titik O, panjangnya sama, berarti ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. Ini titik O-nya. Oke? Di sini ada rumusnya bahwa kelilingnya sebenarnya ini jajar genjang mirip dengan persegi panjang, ya kan? Kita lihat aja. Kelilingnya adalah 2 kali AB. AB itu yang mana? Berarti alas dengan sisi yang miring ini. Nah, kemudian luasnya alas kali tinggi tetap. Luasnya memakai alas kali tinggi. Yang mana itu? Ini alas, ini tinggi. Nah, kalau misalnya dikasih tahu tingginya langsung kaliin. Tapi kalau malah yang dikasih tahu di sini bagaimana caranya? Kita pakai Pitagoras. Kita pakai Pitagoras. Pasti kalian udah pernah kan? Pitagoras. Kita pakailah Pitagoras untuk mencari tingginya berapa. Di sini K keliling, L luas, A-nya alas, B-nya sisi yang lain dari jajar genjang itu, yang ini tadi ya. Kemudian T adalah tinggi. Nah, berikut. Yang kedua adalah trapesium atau trapezium. Merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki dua buah sisi sejajar, tetapi tidak sama panjang. Kalau katanya dua buah, berarti hanya ada satu pasang. Gitu ya, yang mana itu? Berarti yang ini dengan yang ini. AB sejajar dengan CD. Nah, tertulis dalam sifatnya, katanya memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nih ya, ini merupakan tanda sejajar, begini, tanda sejajar itu. Sudut yang berdekatan yang terletak antara dua garis sejajar besarnya adalah 180 derajat. Kembali lagi kita ingat yang ini ya. Nih, sudut yang diapit oleh dua buah garis sejajar itu adalah 180 derajat. Yang inilah dia, sudut A dengan sudut D besarnya 180 derajat. Sudut C dan sudut B besarnya adalah 180 derajat. Begitu. Nah, kemudian di sini ada rumusnya. Ada rumus keliling, ada rumus luas. Kalau keliling berarti kita menjumlahkan seluruh sisinya. Maksudnya yang mana sih? Itu sisinya yang dijumlahin. Yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini, tambah yang ini. Kita jumlahin semuanya.
Terus luasnya adalah A tambah B kali T per 2. Maksudnya adalah A itu adalah A dan B adalah jumlah dari sisi yang sejajar. Kemudian kita kalikan dengan T. T itu adalah tinggi, di mana tinggi harus tegak lurus dengan sisi sejajar lainnya. Gitu ya. Ini atas bawah tegak lurus kan? Nah, kemudian dibagi 2 gitu. Di sini K keliling, L luas, A dan B adalah sisi yang saling sejajar, dan T itu adalah tinggi. Kalau misalnya nanti di dalam soal, kalian menemukan soal, misalnya nih, yang diketahui malah ini, tingginya ini tidak diketahui. Nah, berarti kita bisa pakai rumusan apa? Pitagoras, gitu ya, Pitagoras. Ini berarti sama dengan yang jajar genjang tadi. Ini dia teorema Pitagorasnya. Ingat bahwa di situ ada sisi miring. Oh, ini A, B, C. Ini C. Ini Pitagoras itu ada pada segitiga siku-siku. Ya, siku-siku. Nanti kita akan pelajari lebih lengkapnya di materi segitiga. Siku-sikunya ada di C. Nah, jadi ini titik B. Berarti yang di depan titik B itu kita berikan namanya B, pakai huruf kecil. Berarti panjangnya sebesar B. Panjangnya sebesar B. Ini A, berarti yang di depannya kita beri A kecil, panjangnya. C, berarti yang di depannya kita beri C kecil. Nah, untuk mencari C, C ini kan sisi miring ya. Sisi miring, berarti kita menjumlahkan yang A dengan yang B, tetapi dikuadratkan, bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, atau menjadi seperti ini. Kemudian, kalau dicari salah satu sisi penyiku, kan berarti ini A dan B itu adalah sisi penyiku, gitu ya. Membentuk siku-sikunya. Sisi-sisi yang membentuk siku-siku. Si C ini tadi adalah sisi miring. Nah, kalau yang ditanya adalah sisi-sisi yang membentuk siku-siku, berarti dia dikurang. Karena sisi miring itu, yang ini, sisi miring ini, yang paling panjang ukurannya. Maka, sisi miring kita kurangkan dengan sisi penyiku satu lagi. Sisi miring kita kurangkan dengan penyiku satu lagi. Tapi kalau untuk mencari dia, maka kita jumlahkan gitu ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Kita lihat. Oke, kita lihat soalnya. Katanya di sini adalah ABCD sebuah jajar genjang. Seperti pada gambar ya. Panjang AD sama dengan DB. Panjangnya adalah 10 cm. AD, ini dia 10. DB 10 katanya. Berarti kita tarik ya. Ini kemari. Panjangnya adalah 10. Anggaplah lurus ya. Berarti kan panjang ini dengan ini sama tuh. Gitu ya. AB CD, ini D. ABCD kelilingnya adalah 52 cm. Kita tuliskan di sini. Keliling sama dengan 52 cm. Yang ditanya adalah luas. Luasnya berapa? Ingat bahwa luas si jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi gitu ya. Nah, sementara di sini alasnya belum ada, tingginya pun belum ada. Dari yang diketahui di sini keliling, kita bisa cari semuanya. Mari kita cari. Berarti kita berangkat dari keliling ya. Kelilingnya adalah 52. Apa rumus keliling? Keliling pada jajar genjang sama dengan keliling pada persegi panjang. Ingat aja itu ya. Keliling pada persegi panjang itu sama dengan keliling pada jajar genjang. Jadi, rumusnya sama. Ini dengan ini sama panjangnya. Yang ini dengan yang ini panjangnya sama gitu ya. Berarti kita bisa pakai, ini kita buatlah A, ini kita buatlah B. Berarti 2 kali A tambah B sama dengan 52. Nah, ini bisa langsung dimasukin yang diketahui gitu ya. B-nya udah ada ya. B-nya di sini udah ada 10. Berarti 2 kali A tambah 10 sama dengan 52. Nah, di sini tuh bisa dicoret-coret. Yang mana nih? 52 dengan 2. Dapat berapa 52 dengan 2? Dapat 26.
Berarti jadi A tambah 10 sama dengan 26. Kita kelompokin yang sejenis, berarti A sama dengan 26 dikurang 10, berarti A adalah 16 cm. Ini ternyata panjangnya 16. Nah, kalau kita lihat ini, Miss coba pindahin ya. Ini dia ternyata adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Kita namai dulu ya. A, B, D. Di mana AD besarnya adalah panjangnya adalah 10, ini pun 10. Nah, alasnya 16, gitu ya. Kita pakailah si Pitagoras. Pitagoras. Nah, kita pakailah si Pitagoras. Coba kita lihat ini. Kalau kita tarik garisnya dari atas ke bawah seperti ini, kebetulan panjangnya ini kan sama. Berarti kita bagi ini pun panjangnya pasti sama. Berarti kalau AB 16, segini berapa? 8. Ini pun 8. Berarti kita bisa cari tingginya, gitu ya. Kita bisa cari tingginya. Maka kita masukin ke dalam rumusan Pitagoras, yaitu T sama dengan, karena yang dicari adalah salah satu dari sisi yang membentuk sudut siku-siku, maka dikurang. Karena di sini sisi miringnya diketahui, gitu ya. Berarti jadi akar dari sisi miring. Berarti 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Maka tinggi sama dengan akar dari 100 dikurang 64. Maka tingginya adalah akar 36 atau 6 cm. Berarti tingginya si jajar genjang ini, yang ini tuh ya. Nah, tingginya adalah 6 cm. Dari sini kita langsung bisa mencari luasnya. Luas adalah alas kali tinggi. Alasnya berapa tadi? 16. Kita kalikan dengan 6. Maka luasnya adalah 16 kali 6. 6, 3, 9. Maka luasnya adalah 96 cm kuadrat. Jangan lupakan. Oke? Ada soal tentang trapesium. Katanya yang ditanya adalah luas dari trapesium itu. Ingat bahwa luas trapesium, apa rumus luas trapesium? A tambah B, kita kali dengan tinggi, kita bagi 2. Kita periksa gambar. A-nya udah ada. Ini A. B-nya mana? Ini. Tingginya mana? Itu yang tidak ada. Berarti kita bisa cari tingginya dengan cara bagaimana? Kita tarik dari sini, titik ini, ke bawah, ke alas, tapi harus tegak lurus ya. Kita tarik, tapi harus tegak lurus, gitu. Nah, berarti, ingat, ini sama kaki. Berarti panjang ini sama dengan panjang ini, gitu ya. Dari sini kita tarik ke bawah. Nah, sekarang Miss mau ngajak kalian berpikir. Ketika ini panjangnya 7, berarti ini pun panjangnya 7 gitu ya. Nah, berarti yang ini dengan yang ini panjangnya sama. Berarti berapa panjangnya? Kita kurangkan aja. Kita misalkan ini X ya. Berarti panjangnya X dengan X. Berarti 2X ya. Maka panjangnya si ini kita peroleh dari kita kurangkanlah 31 dengan 7, kemudian kita bagi 2. Berapakah itu 31 dikurang 7? Berasal dari X tambah. Berarti ini 7. 7 tambah X sama dengan 31, gitu ya. Maka 2X tambah 7 sama dengan 31. 2X sama dengan 31 kita kurangkan dengan 7. Maka si 2X sama dengan 24. Maka X-nya adalah 12 cm. Berarti ini 12 ya. Ini 12, ini 12. Sama seperti tadi, kita pakai Pitagoras. Nah, berarti gambarnya jadi begini ya. Nih, siku-siku di sini. Di sini 12, di sini 20. Kita cari tingginya berapa? Berarti T sama dengan akar dari 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat.
Maka T sama dengan akar dari 400 dikurang 144. Maka T-nya adalah akar dari 256. Maka tingginya adalah 16 cm. Berarti ini 16 cm. Nah, dari sini kita bisa cari luasnya ya berapa? Langsung, berarti luasnya adalah L sama dengan A tambah B. A tambah B kali T per 2. Berarti jadi A-nya 31 tambah 7 dikali tingginya 16 per 2. Maka diperolehlah, ini kita bisa coret-coret ya. Ini kemari dapat 8, berarti jadi 31 tambah 7, 38 dikali 8. Maka luasnya, kita cari 38 dikali 8. 4, 6, 3 kali 8. 24 tambah 6, 30. Maka luasnya adalah 304 cm kuadrat. Gitu. Perhatikan gambar berikut ABCD alat trapesium siku-siku. Diperlihatkan dari ini ya, tanda siku-siku. Nilai X dari gambar tersebut adalah, lihat bahwa ketika ini dan ini dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat gitu ya. Kita jumlahin aja. Berarti jadi si 105 derajat kita tambah dengan 9X kurang 6 derajat sama dengan 180 derajat. Maka menjadi 105 derajat tambah 9X kurang 6 derajat adalah 180 derajat. Kita lepasin kurungnya ya. Kalau mau dideketin dulu boleh. Nih, kalau mau dideketin jadi 105 derajat kurang 6 derajat tambah 9X sama dengan 180 derajat. Ini menjadi berapa tuh? 99 derajat tambah 9X sama dengan 180 derajat. Kita kelompokin yang sejenis ya, berarti 9X sama dengan 180 derajat dikurang 99 derajat. Maka 9X adalah 81 derajat. Jadi dari sini kita perolehlah si X sama dengan, berapakah itu? X sama dengan 81 derajat kita bagi dengan 9, maka X-nya adalah 9 derajat. Gampang ya? Oke, kalau gitu pertemuan kita sampai di sini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham boleh kalian ketik di kolom komen bagian mana yang tidak paham. Kemudian kalian boleh like, jangan lupa ya di subscribe, terus share ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka butuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!